Shalom, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Carolina, Angelina, Esther, Hannah, Jemri, Yoga, dan Josie akan menjelaskan mengenai aljabar. Menurut Usiskin, aljabar merupakan salah satu topik dalam matematika yang menjadi dasar dalam mempelajari logaritma, kombinasi dan permutasi, fungsi, persamaan linear, dan lain-lain. Aljabar bermula dari pengetahuan yang berkembang pada 2000 tahun sebelum Masehi. Saat itu bangsa Mesir dan Babilonia telah mengenal aritmatika meskipun masih sangat sederhana. Aljabar muncul untuk menyempurnakan pengetahuan yang ada pada masa itu. Aljabar berasal dari judul sebuah buku, Alkitab Aljabar wa Al-Muqabalah, yang ditulis oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Bila diterjemahkan, maka arti dari judul buku tersebut yaitu buku ringkasan mengenai perhitungan dengan cara melengkapi dan menyeimbangkan. Selanjutnya, karya-karya dari Al-Khawarizmi diterjemahkan oleh seorang ilmuwan Eropa yaitu Robert Chester dan Gerard Cremonea pada abad ke-16. Saat itu, aljabar menjadi lebih berkembang di Eropa. Meskipun kita telah jatuh ke dalam dosa, namun kasih Allah tetap menaungi kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Oleh sebab itu, Allah mengizinkan manusia untuk dapat memahami ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam proses kehidupan. Misalnya penerapan aljabar yang dapat membantu dalam kegiatan jual beli dan lain-lain. Berdasarkan bukti sejarah, aljabar diketahui berkembang pertama kali di Babilonia. Babilonia adalah negara kuno yang terletak di selatan Mesopotamia yang sekarang disebut dengan negara Irak. Babilonia diketahui merupakan bangsa pertama yang mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan batu prasasti bertulis bangsa Babilonia yang ditemukan oleh para arkeolog yang bekerja di Mesopotamia pada pertengahan abad ke-19 dan sekarang telah tersimpan di British Museum. Pada perkembangannya, aljabar tidak terlepas dari cabang ilmu lainnya. Berdasarkan perspektif sejarah, konsep penyelesaian persamaan kuadrat dibangun berdasarkan landasan geometri. Hal ini semakin diperkuat dengan pendapat Efes dalam bukunya yang menyatakan bahwa ciri utama geometri Babilonia adalah karakter aljabarnya. Di sisi lain, tahun 2000 sebelum Masehi, aritmatika Babilonia telah berkembang menjadi aljabar yang bukan hanya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan substitusi pada rumus umum, melainkan dapat digunakan juga pada persamaan kubik dan bikuadratik. Kemudian juga bangsa Babilonia menciptakan suatu tabel yang menunjukkan nilai bilangan berpangkat 2 dan 3 serta akar kuadrat. Format standar dari tabel ini menggunakan bilangan base 60 yang terdiri dari 2 kolom, di mana hasil kali dari 2 bilangan yang berdampingan adalah 60. Sejumlah angka yang diberikan mengarah kepada masalah berbentuk persamaan kubik berbentuk X pangkat 3 plus X kuadrat sama dengan B. Masalah ini kemudian dapat diselesaikan dengan menggunakan tabel N pangkat 3 plus N pangkat 2. Bangsa Mesir. Bangsa Mesir pada awalnya telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papirus, yang ditulis dengan tulisan hieroglif. Ada 2 jenis papirus yang ditemukan, papirus Rin dan papirus Moskow. Semua masalah yang ditemukan di papirus Moskow dan Rin adalah numerik, dan banyak diantaranya sangat sederhana. Sistem numerasi Mesir bersifat aditif, di mana nilai suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan lambang-lambangnya. Sistem numerasi inilah yang kemudian sekarang kita kenal dengan sistem perhitungan dengan menggunakan sempoa. Masalah yang ditemukan pada papirus sangat dekat dengan kehidupan manusia pada masa itu, seperti masalah pakan ternak, masalah penyimpanan biji-bijian, dan lain-lain. Selain itu, pada papirus ini kita juga dapat menemukan simbol-simbol yang kemudian digunakan dalam penyelesaian persamaan seperti plus dan minus. Sejarah aljabar masa Hindu berawal dari permasalahan yang diberikan Aryabhata pada abad ke-6 mengenai metode pembalikan, yaitu penggantian nama dengan penggantian operasi dengan kebalikannya. Untuk kita menggambarkan masalah metode modern, kita mewakilkan bilangan yang akan dicari dengan menggunakan huruf X. Kemudian Bhaskara, salah satu kisah romantis yang terkenal tentang Lelavati putrinya. Dia berusaha untuk menghitung hari dan jam yang tepat sebagai keberuntungan karena Lelavati diramakan tidak akan pernah menikah. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mencari bilangan bulat X dan Y yang akan memenuhi persamaan Diophantine. Bhaskara juga memberikan identitas bentuk aljabar di dalam karyanya. Lalu Brahmagupta, dia mengembangkan aturan untuk mendapatkan 2 angka persamaan kuadrat. Dia juga berhasil mengembangkannya pada kasus di mana salah satunya negatif. Pada tahun 628, dia menuliskan sebuah karya dengan judul Brahma, Sputasidan, dan Tadi. Dalam buku tersebut, dia menuliskan singkatan seperti Diopantus.
Lalu, Aryabhata dan Brahmagupta telah menyelesaikan persamaan AX ditambah BY sama dengan C dan persamaan kuadrat XY sama dengan AX ditambah BY ditambah C. Diselesaikan dengan metode yang ditemukan oleh Euler. Kemudian Brahmagupta dan Bhaskara berhasil menghasilkan karya yang dikenal dengan persamaan Pell. Y kuadrat sama dengan AX kuadrat ditambah 1. Dengan A adalah bilangan bulat bukan kuadrat. Sekitar tahun 766, karya-karya Brahmagupta dibawa ke Baghdad dari India dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada peristiwa inilah matematika Hindu masuk ke Arab. Karya Hindu tentang persamaan Pell juga masuk ke dalam Eropa. Beberapa matematikawan masa Arab yang berkontribusi dalam sejarah aljabar. Al-Khwarizmi. Dia menulis dan mengembangkan karya tentang aljabar dan sebuah buku tentang angka. Karya-karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memiliki pengaruh besar terhadap matematika di Eropa. Beberapa ahli matematika berpendapat bahwa dia pantas diberi gelar Bapak Aljabar karena pengetahuan aljabar yang dituliskan pada karyanya mendekati dasar-dasar dari ilmu pengetahuan modern dibandingkan karya Diopantus. Salah satu karyanya adalah Kitab Aljabar wal Mukabalah. Kitab ini membahas tentang teori persamaan linear dan kuadrat dengan satu variabel yang tidak diketahui dan berkaitan dengan bilangan binomial dan trinomial. Karya ini berisi 6 bentuk persamaan linear dan persamaan kuadrat biasa. Al-Khwarizmi juga melakukan pembuktian persegi menggunakan konsep aljabar untuk menyelesaikannya dan memperoleh solusi X sama dengan 3. Kemudian ada Omar Khayyam yang berhasil mengklasifikasi persamaan kubik secara sistematis dan akar diperoleh sebagai absis dari titik di potongan sebuah lingkaran dan hiperbola persegi panjang atau dari dua hiperbola persegi panjang. Lalu ada Al-Karki, dia berhasil membuktikan teorema yang melengkapi jumlah kuadrat dan pangkat 3 dari n bilangan asli pertama. Teori Al-Karki tentang aljabar dasar berkaitan dengan bilangan rasional. Lalu Leonardo Pisano, dia berhasil menemukan pendekatan untuk menyelesaikan persamaan kubik. Dia menggunakan metode pendekatan yang telah dipelajarinya dari matematika Arab dan memperkenalkannya juga ke Eropa. Perkembangan aljabar pada bangsa Eropa. Pada masa ini, para ahli matematika memunculkan simbol-simbol yang biasa kita temukan dalam aljabar. Simbol plus pada penjumlahan, minus pada pengurangan, dan simbol kesetaraan sama dengan mulai diperkenalkan oleh Ricoeur. Selanjutnya, simbol akar yang biasa disebut radix atau akar diperkenalkan oleh ahli aljabar asal Jerman yang bernama Christoph Rudolph. Selanjutnya, Michael Stifel menemukan solusi untuk pasangan persamaan simultan dari x kuadrat plus y kuadrat min x plus y sama dengan 78, x y tambah x plus y sama dengan 39, yaitu x sama dengan 3 dan y sama dengan 9. Michael Stifel juga memiliki karya yang berjudul Recreation in Mathematics and Natural Philosophy. Dalam karya ini terdapat 3 sifat sebagai aturan pembuatan bilangan pecahan campuran. Dapat dibentuk triple Pythagoras primitif. Pecahan campuran secara umum x plus dalam kurung x per 2x plus 1 di mana x lebih besar dari 1 yang memenuhi aturan Michael Stifel akan membentuk Pythagoras primitif dengan hipotenusa C sama dengan B plus 1. Pola triple Pythagoras primitif yang terbentuk dari pecahan campuran yang memenuhi aturan Michael Stifel adalah 2x plus 1, 2x kuadrat plus 2x, 2x kuadrat plus 2x plus 1 di mana x sembarang bilangan bulat positif. Tinjauan kritis perkembangan aljabar dimulai dari bangsa Babilonia. Babilonia merupakan bangsa yang pertama mengenal dan menulis sistem persamaan. Tokoh yang berperan ialah Diopantus yang menyelesaikan masalah kehidupan dengan persamaan linear. Kemudian berkembang pada bangsa Mesir, temukan pada papirus Moskow dan ada numerik. Papirus di kawan berisi masalah persamaan linear dan simbol-simbol. Meskipun pembahasan terkait bangsa Mesir cukup singkat, dengan adanya papirus menandakan perkembangan aljabar terus dikaji. Persamaan Hindu berawal dari masalah terkait metode pembalikan oleh Aryabhata. Tokoh-tokoh yang muncul seperti Bhaskara dan Brahmagupta. Bhaskara sendiri menghasilkan persamaan Diopantin. Brahmagupta mengembangkan aturan mendapatkan 2 akar kuadrat persamaan. Zaman Arab. Karya Brahmagupta dibawa ke Baghdad tahun 766 dan terjemahkan dalam bahasa Arab. Tokoh yang berperan pada zaman ini adalah Al-Khwarizmi yang menghasilkan karya tentang aljabar dan angka Hindu, Omar Khayyam yang berkontribusi dalam memberikan solusi geometri persamaan kubik, Al-Karki melengkapi jumlah kuadrat dan pangkat 3, Leonardo Pisano
pendekatan untuk penyelesaian persamaan kubik. Bangsa Eropa, abad ke-12, karya Aquarisme memiliki pengaruh besar. Tokoh yang bermunculan seperti Le Corbusier pertama kali memperkenalkan simbol modern tentang kesetaraan menggunakan sama dengan. Christophe Rudolph memperkenalkan simbol aljabar modern lainnya. Stifel, karya matematika yang terkenal adalah aritmetika integral. Kelebihan, para matematikawan menggunakan masalah kehidupan sehari-hari sebagai tolak ukur aljabar, sehingga menghasilkan karya serta memiliki pengaruh penting bagi bangsa dan zaman sampai sekarang ini. Perkembangan aljabar, tiap bangsa dan zaman berbeda terletak pada keragaman bahasa yang sulit dimengerti, sehingga pengajian terhadap penelitian aljabar membutuhkan proses yang lama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian implikasi. Nah, dalam menjalankan setiap kegiatan dan aktivitas sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari aljabar. Nah, berikut akan dipaparkan beberapa penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu aljabar membantu dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Nah, dengan adanya aljabar, pengeluaran dan pemasukan dapat dihitung dan diperkirakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, aljabar digunakan pedagang dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung harga, modal, dan laba selama berdagang. Yang ketiga, aljabar digunakan ketika menghitung suara pada saat pemilihan umum. Dengan menggunakan konsep aljabar, penghitungan suara dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya, aljabar juga digunakan dalam sensus penduduk dan pertumbuhan pada penduduk. Yang kelima, ada aljabar juga sangat sering digunakan pada dunia perbankan, yaitu membantu untuk menghitung kredit, tabungan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu aljabar juga digunakan oleh arsitek, yaitu dalam proses pembangunan. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari mengenai struktur, hubungan, dan kuantitas. Pada aljabar biasanya digunakan huruf sebagai simbol untuk merepresentasikan bilangan secara umum. Hal ini digunakan sebagai sarana penyederhanaan maupun alat bantu saat menyelesaikan suatu permasalahan. Sejarah perkembangan aljabar dibagi ke dalam beberapa bangsa dan zaman, yang dimulai dari bangsa Babilonia, bangsa Mesir, bangsa India, zaman Arab, sampai kepada Eropa. Aljabar bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi aljabar juga memiliki implikasi logis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.